Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang deret Fourier. Nah, deret Fourier ini adalah salah satu pernyataan di mana fungsi gelombang fungsi gelombang dapat dinyatakan dalam sebuah deret yang disebut dengan deret Fourier. Nah, deret ini bekerja pada periode 2π. Jadi misalkan fungsi deret yang dimaksud itu adalah fungsi deret dengan periode adalah 2π, yaitu adalah fx seperdua A0 ditambah A1 cos X ditambah A2 cos 2X dan seterusnya ditambah AN cos NX ya. Kemudian dijumlahkan dengan fungsi sinus B1 sin X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya ditambah Bn sin NX. Nah, ini adalah sebuah fungsi fungsi deret, di mana fungsi deret ini bekerja pada periode sebesar 2π. Nah, hal yang pertama yang kita ingin menentukan sebenarnya dari fungsi deret ini adalah koefisien A0, kemudian koefisien AN dan koefisien Bn, yang kita sebut biasanya adalah koefisien, jadi koefisien Fourier. Nah, bagaimana mekanisme untuk menentukan koefisien tersebut? Maka kita menggunakan prinsip nilai rata-rata. Jadi kita menggunakan prinsip nilai rata-rata. Saya menyebutnya ini katakanlah persamaan 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah baik ruas kiri, jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan, jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan ditentukan nilai rata-rata untuk batas integrasi dari min pi sampai dengan pi. Jadi baik di ruas kiri kita menentukan nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata pada pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan pada deret Fourier pertama maupun deret Fourier kedua. Nah, sehingga dengan pernyataan ini maka kita bisa tuliskan persamaan 1 itu menjadi, nah, ini adalah karena batas integrasi dari min pi sampai dengan pi itu artinya memiliki periode sebesar 2π. Nah, min pi sampai dengan v, jadi fx nya nah tentu dikali dengan dx ya. Oke. Kemudian yang di sebelah ruas kanan pun juga kita lakukan, yaitu seperdua A0, nah, seperdua pi batas minus pi sampai pi ya, tentu sama dengan dx ya.
1/2 A0 karena konstanta. Kemudian kita jumlahkan berikutnya lagi A1 1/2 pi batas minus pi sampai dengan pi ya. Tentu A1 sudah, berarti cos X kali dx ditambah dan seterusnya untuk cos ya. Jadi saya tidak kerjakan sampai AN dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke B1 ya. B1 1/2 pi minus pi sampai pi, tentu sini adalah sin nx dx dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai-nilai batas nilai rata-rata dari sebuah fungsi yang kita ambil dari min pi sampai dengan v. Nah, untuk nilai, jadi untuk nilai A1, jadi saya dan seterusnya, demikian pula untuk nilai A2 dan seterusnya itu nilainya 0. Nah, dari mana dapatnya nilainya 0? Tentu saja dari penjelasan seperti ini ya. Dari penjelasan seperti ini. Nah, saya mau kerjakan dulu bagian ini, apa betul sama dengan 0 sesuai dengan konsistenan daripada rumus yang telah kita turunkan sebelumnya. Nah, saya periksa dulu 1/2 pi. 1/2 pi batas min pi sampai dengan pi. Cos X kali cos 0. Cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi sama saja. Tentu sama dengan dx ya. Tentu sama dengan dx. Nah, kita lihat menurut aturan yang ada ini, kalau cos berarti yang ini ya. M-nya sama dengan 1, sedangkan N-nya sama dengan, jadi cos 0x ya. N-nya sama dengan 0. Artinya apa? M tidak sama dengan N. Jadi cos MX dengan cos NX ini tidak akan pernah sama dengan M dengan N. Dengan demikian, ini nilainya akan sama dengan 0. Maka hal yang sama pun juga terjadi untuk integral cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, dan seterusnya. Maka nilainya sama dengan 0 dengan berpatokan pada rumus yang ada di sini. Oke, berarti sudah bisa kita buktikan bahwa untuk bahagian A1, A2, A3, A4, dan seterusnya itu nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi pembuktian untuk yang bahagian sin. Bahagian sin 1/2 pi min pi sama dengan sin X, ini bisa saya kali dengan cos 0x dx, berarti M-nya sama dengan 1 ya. M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 0. Jadi M-nya tidak sama dengan N. Nah, untuk sin, kalau M tidak sama dengan N, jadi untuk untuk sin cos ya, untuk sin cos, jadi untuk sin dengan cos, sinnya M-nya sama dengan 1, cosnya sama dengan 0, berarti M dengan N tidak sama. Jadi untuk semua N apabila berlaku maka nilainya selalu sama dengan 0. Jadi apapun sin MX min pi mau cos NX berapapun di sini, asalkan ketemu sin MX cos NX, maka nilainya selalu sama dengan 0. Dengan demikian, yang bagian di sini pun juga untuk komponen sinnya sama dengan 0. Ini juga semuanya sama dengan 0. Sehingga
Yang tersisa itu adalah sehingga yang tersisa adalah 1/2 pi minus pi sampai dengan pi fx dx sama dengan A0 per 4 pi integral min pi sampai pi dx ya. Jadi yang tersisa dari pertama ini adalah tinggal ini. Nah, ini kalau kita selesaikan tentu sama dengan A0 4pi, kita langsung saja masukkan ya. Jadi pi dx kurang pi berarti sama dengan 2pi ya. Ya, sama dengan 2pi. Sehingga kita dapatkan A0 per 2 ya. Dengan demikian maka A0 kita sudah bisa dapatkan koefisien untuk A0 itu adalah A0 berarti K0 pindahkan ini 1/2-nya hilang, tinggal 1/pi batas min pi sampai pi fx dx. Nah, inilah koefisien yang pertama kita dapatkan untuk A0, yaitu 1/pi integral dari min pi sampai dengan pi fx dx. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menentukan nilai AN. Jadi AN A0 kita sudah tentukan. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai AN. Nah, persamaan pertama yang kita dapatkan tadi yaitu saya tulis ulang kembali ya. Yang kita dapatkan tadi yaitu adalah saya tulis ulang tadi persamaan pertama yaitu fx sama dengan 1/2 A0 ditambah A1 cos x ditambah A2 cos 2x ditambah dan seterusnya ditambah AN cos nx ya. Jadi cos nx. Demikian pula untuk B1 sin x ditambah B2 sin 2x dan seterusnya ditambah Bn sin nx. Nah, ini yang tadi persamaan 1. Nah, selanjutnya tata cara berikutnya yang kedua, kita ingin menentukan nilai yang kedua yaitu nilai AN. Jadi yang kedua caranya adalah menentukan kembali nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dengan mengalihkan ya cos nx. Jadi kita salah tulis, dengan mengalihkan cos nx baik ruas kiri maupun ruas kanan lalu diintegralkan. Dengan batas minus pi sampai dengan pi. Nah, ini yang kedua. Nah, oleh karena itu maka hasilnya itu kita akan dapatkan. Jadi kalau misalkan ini saya tentukan 1/2 pi ya. Tentu di sini nah min pi sampai dengan pi. Nah, fungsi fx-nya ini kita kali dengan cos nx ya. Tentu ada dx. Nah, kemudian yang berikutnya 1/2 A0
dikali 1/2 pi, batas integrasi min pi, ya, sampai pi kita kalikan dengan cos nx, ya, dx, ya. Kemudian kita jumlahkan lagi untuk A1-nya, A1 per 2pi min pi sampai pi, kita dapatkan cos x kali cos nx dx, ya. Ya, dan seterusnya kita jumlahkan lagi. Saya ambil, ya, terus saya jumlahkan lagi, terakhir kita kalikan 1/2pi. Di sini ada an, ya, an 1/2pi min pi sampai dengan pi, ya, tentu cos nx kali cos nx dx. Nah, itu untuk cos nx dx, ya, kita sudah dapat. Kemudian kita jumlahkan dengan untuk komponen untuk bahagian sin. Tentu kita dapatkan B1 per 2pi dibagi min pi sampai dengan pi, kita dapatkan sin x kali cos nx, ya, cos nx dx. Saya bikin seterusnya karena nanti akan dapat 0 juga. Sorry, di sini ada bn per 2pi, ya, integral, jadi bn per 2pi integral, ini saya hapus, ya, tentu adalah sin nx cos nx dx dari min pi sampai dengan pi. Oke. Nah, setelah kita lakukan hal yang semacam ini, maka langkah berikutnya kita mencoba melihat hasil rumus ini yang kita sudah dapatkan. Nah, kita periksa dulu yang bagian cos nx, ya. Saya periksa dulu bagian yang ini. Jadi saya periksa dulu min pi cos nx sama dengan apa, saya bisa kalikan cos 0x dx, ya. Nah, m dengan ini tidak sama, n dengan ini, n-nya ini tidak akan mungkin 0, ini dimulai dari 1, berarti 1 dengan 0, karena ini tidak akan mungkin sama, berarti nilai ini sama dengan 0, ya, cos nx, karena untuk m dan n yang tidak sama, maka hasilnya selalu akan diperoleh 0. Nah, berikutnya kita periksa lagi yang ini, integral minus pi sampai pi. Jadi saya tidak masukkan, jadi saya tulis di sini 1/2pi. Jadi sesuai dengan rumus yang ada di sini, kita dapatkan, tentu kalau misalkan saya tulis cos x dikali dengan cos nx dx, ini juga tidak akan pernah sama. 1 dengan n tidak sama, ya. 1 dengan n tidak akan pernah sama karena n ini adalah yang nilainya n, sedangkan di sini adalah nilainya 1, maka tidak akan mungkin dapatkan sama, kecuali di sini sudah menjadi n, jadi tidak akan pernah sama, sehingga nilai ini pun juga sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita periksa yang ini, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 1/2pi minus pi sampai dengan pi, maka nilainya ini adalah cos nx kali cos nx sama dengan dx. Kalau n-nya sama, jadi cos-cosnya sama, nah,
M-nya dan N-nya sama, jadi ini sama, ya. Ini sama tetapi N tidak sama dengan 0, maka ini memiliki nilai. Berarti ada nilai. Oke, jadi yang memiliki nilai adalah yang ini. Oke, jadi saya bikin dulu kurung bahwa yang memiliki nilai adalah yang cos nx kali cos nx. Kemudian kita periksa yang bagian sinnya. Jadi bagian sinnya kita periksa yang bagian sin. 1/2 pi minus pi sampai dengan pi sin x cos nx dx. Nah, kita lihat apapun asalkan batas integrasinya min pi sampai dengan pi atau memiliki periode sama dengan 2pi, maka selalu akan mendapatkan nilai 0 apabila perkalian integral sin dengan cos, ya. Sin dengan cos, sehingga nilainya sama dengan 0. Dengan demikian semua untuk variabel sin itu nilainya sama dengan 0, ini nilainya sama dengan 0, dan sekali lagi ini juga nilainya 0, ini nilainya 0. Tinggal yang memiliki nilai adalah yang cos AN. Oke, jadi bisa kita tulis bahwa yang memiliki nilai itu adalah 1/2pi min pi sampai pi fx, ya, cos nx dx sama dengan an per 2pi min pi sampai pi cos kuadrat, ya. Cos kuadrat, saya langsung pangkat 2 kan cos kuadrat. Nah, nilainya ini kita dapatkan berdasarkan, ya, untuk M, ya, sama dengan N tetapi tidak sama dengan 0 karena N-nya 0-nya sudah digunakan, ya. Tidak sama dengan 0 itu adalah nilainya 1/2, ya. Jadi nilainya 1/2, jadi nilai ini sama dengan 1/2, ya. Nilai itu 1/2, sehingga kita dapatkan untuk AN karena pi 1/2 tinggal 1/pi batas integral min pi sampai dengan pi fx cos nx dx. Maka koefisien untuk AN kita sudah dapatkan, yaitu AN 1/pi integral min pi sampai pi fx cos nx dx. Oke, kira-kira sudah bisa dimengerti. Jadi cukup dengan menggunakan bantuan-bantuan ini, maka semua bisa kita selesaikan dengan baik tanpa kita mengintegralkannya sendiri. Oke, selanjutnya kita periksa yang bagian 3 untuk kasus sin, ya. Jadi kalau untuk kasus 3, maka dikalikan dengan sin nx, lalu diintegralkan, ya. Kemudian dicari nilai rata-ratanya. Sehingga dengan cara yang sama pada 1 dan 2, maka kita dapatkan 1/2v min pi fx sama dengan kali sin, ya, nx dx. Maka kita dapatkan ini 1/2 A0 1/2pi batas integral min pi sampai pi, ya. Tentu ini adalah cos x
sin nx dx ditambah dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan ini A0 ya. Kalau A0 belum ada cos x ya. A0 belum ada cos x ya. A0 belum ada cos x, baru sin ini kemudian A1 per 2pi min pi sampai dengan pi, kita dapatkan cos x sin nx dx dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan B1 per 2pi min pi sampai dengan pi, kita dapatkan B1 dapatkan sin x sin nx dx ditambah dan seterusnya. Nanti akan kita dapatkan bn per 2pi minus pi sampai pi, kita dapatkan sin nx kali sin nx dx ya, gitu. Nah, jelas ini karena cosing sudah tidak diragukan lagi, maka ini akan sama dengan 0 ya, tidak diragukan lagi ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula untuk bagian ini dan seterusnya juga, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi yang tersisa tinggal ini, yaitu bn sin kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1/2pi integral pi sampai dengan v fx sin nx dx itu tinggal bn 1/2pi min pi sampai pi, saya langsung kuadratkan sin kuadrat nx dx ya, sin nx dx. Nah, nilai ini kita sudah dapatkan sebesar 1/2 ya. Kita sudah dapatkan untuk sin kuadrat 1/2 seperti halnya pada cos kuadrat. Dengan demikian, kalau 1/2-nya pindah ke sini, maka kita dapatkan bn itu sama dengan 1/pi ya min pi sampai dengan pi fx kali sin nx dx. Maka ini adalah koefisien Fourier yang terakhir yang kita dapatkan, yaitu bn ya. Baik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara ataupun mekanisme menentukan koefisien Fourier. Karena ini sangat penting, nanti dalam rangka kita mencoba menyelesaikan beberapa soal-soal gelombang dengan menggunakan fungsi Fourier atau deret Fourier. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.